Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Kalau tadi berita kayaknya pagi luar biasa. Kalau saya apapun keadaannya, kalau malam selamat malam, semangatnya semangat pagi. Wajib itu trademarknya di dinas pendidikan dan kebudayaan. Karena situasi apapun ketika pagi pasti kita masih semangat dan harus mencerminkan semua situasi. Saya seperti itu. Yang terhormat Ibu Rita, Kepala SMA Negeri 8 Jakarta. Yang kami hormati rekan kami ada Pak Budi Susetyono MPA, Dr. Anies Budi Susetyono MPA. Beliau Bapak Asisten Administrasi Umum, ya. Asisten Administrasi Umum. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Purbalingga Pak Joko. Yang saya hormati para pendidik dan tenaga kependidikan dari SMA Negeri 8 Jakarta. Yang saya cintai, saya banggakan segenap pengurus OSIS ini yang berkesempatan hadir di Kabupaten Purbalingga. Pertama, sudah barang tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah yang diberikan kepada kita semuanya dalam nuansa yang remang-remang, dalam suasana yang agak gerimis, masih ada rintik-rintik hujan. Kita masih diberikan berbagai kesempatan, diberikan berbagai kenikmatan, utamanya nikmat sehat, nikmat bersilaturahmi di Wabong Cottage Kabupaten Purbalingga dalam keadaan sehat walafiat dan bersejahtera. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, permohonan maaf yang pertama dari Ibu Bupati, Ibu Diah Hayuning Pratiwi, SEB Ekon MM. Kebetulan beliau alumni SMA Negeri 8 Jakarta. Ini luar biasa. Seandainya beliau sebetulnya sangat getun kalau saya katakan sangat menyesal kenapa harus ada acara yang tidak boleh diwakilkan di Jakarta. Karena beliau sebetulnya kepengin secara langsung, secara pribadi ketemu dengan Bapak Ibu semuanya dari SMA Negeri 8 Jakarta yang sedikit banyak telah mewarnai bahkan menjadikan beliau sebagai seorang Bupati Purbalingga untuk periode yang ketiga, dan harapannya adalah periode yang kedua dengan harapan periode yang ketiga besok akan terpilih kembali. Ya. Dan beliau titip salam kepada kami, salam taklim dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau titip pesan kepada kami bahwa meskipun pada saat ini beliau belum bisa ketemu dengan Bapak Ibu secara langsung, tapi beliau kapan-kapan kepengin ngundang lagi. Justru beliau malah kepengin ngundang Sivitas Akademika SMA Negeri 8 Jakarta untuk ketemu secara langsung dan kepengin diajak jalan-jalan di Kabupaten Purbalingga. Itu beliau berpesan pada kami. Udah, kapan coba Pak Triko nanti diskusikan kapan lagi bisa datang. Oke, kapan lagi bisa datang ke Purbalingga, kita ajak jalan-jalan untuk melihat Purbalingga secara utuh. Oke. Kalau mungkin tadi kan Bapak Ibu terbelah hatinya, ada kebimbangan ini yang Purwokerto mana, yang Purbalingga mana. Oke. Nah, beliau kepengin fokus hanya Purbalingga karena Purbalingga memiliki segalanya kecuali laut. Oke. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kami tidak punya laut tapi kami ada ombak tsunami. Bapak Ibu belum lihat? Silakan Bapak Ibu ke kolam renang yang ada di Wabong sana. Di sana ada ombak tsunami. Iya. Tidak ada lautnya tapi ada ombak tsunami-nya di sana Bapak Ibu. Kalau tidak percaya, besok pagi bangun tidur, habis subuhan Bapak Ibu sudah subuhan bangun tidur, silahkan Bapak Ibu ke kolam renang, di sana ada ombak tsunami beneran. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami menyampaikan beberapa hal. Sudah barang tentu kami menyampaikan selamat datang di Kabupaten Purbalingga tercinta ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu akan mendapatkan kesan yang mendalam bahwa Purbalingga walaupun mungkin kota kecil, tapi kami tidak kalah seperti ada di Tangerang. Ya. Kalau berbicara tentang industri, luar biasa. Kami ada sekitar 24 PMA. Bapak Ibu, utamanya ibu-ibu ini yang biasanya senang bersolek.
pakai bulu mata palsu. Bapak Ibu, Ibu, iya, karena kami mempunyai pabrik rambut terbesar kedua setelah dari Guangzhou di Cina. Oke. Kalau sekarang boleh katakan malah lebih besar dari Guangzhou. Kami baru berdiri pabrik Victoria dengan jumlah karyawan pertama itu 20.000 tenaga kerja, dan 95% adalah wanita. Mereka membuat, tapi orang sini nggak senang palsu-palsu, Bu. Kalau rambutnya palsu oke, kuku palsunya oke, tapi orangnya orang beneran nih. Ya. Itu kami tersebar di beberapa wilayah. Kalau tadi Ibu mungkin belum sempat, Bapak Ibu belum sempat, baru ke SMA 1 yang halamannya begitu luas, belakangnya juga luas banget, dan prestasinya juga luar biasa. Di bawah binaan Pak Joko ini, ya, setelah beliau berkelana dari sekolah ke sekolah, mungkin sama dengan Rika. Beliau di SMA 1 juga belum lama juga, ya. Setelah dari SMA 2 merangkak. Cuman karena di sini tidak terlalu banyak SMA-nya, Bu. Ibu kan melompat dari SMA 8 ke SMA 3. Kalau Pak Joko merangkak dari SMA 2 ke SMA 1. Ya. Tadi Bapak Ibu baru sampai ke sekolah-sekolah. Sebetulnya kalau Bapak Ibu mirsani atau melihat industri aja, kenapa saya harus pamer seperti di Tangerang atau di Bekasi? Karena memang luar biasa. Ya, luar biasa. Bapak Ibu belum pagi-pagi besok jalan-jalan ke depan aja. Kalau Jakarta macet setiap saat, kami punya macet tapi ada saatnya tertentu. Pagi hari jam 7 sampai setengah 8 macet jalan. Nanti setengah 4 sampai dengan jam setengah 5 atau jam 5 macet lagi. Gara-gara pabrik juga. Tapi alhamdulillah berkah adanya pabrik yang cukup banyak, masyarakat kita tidak sampai kelaparan. Karena setiap bulan di sini itu tidak kurang dari 75 miliar untuk gaji para karyawan. Ya. Walaupun UMK-nya belum setara dengan DKI. Tapi alhamdulillah masyarakat kami di sini untuk mencari asisten rumah tangga sudah teramat sulit, Bapak Ibu. Di Purbalingga sudah teramat sulit untuk mencari asisten rumah tangga. Karena kebanyakan terserap di pabrik-pabrik, yaitu pabrik bulu mata palsu, rambut palsu, sampai dengan kuku palsu. Dengan segala model, ya, dengan segala model. Yang keduanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baru mirsani atau melihat Owabong, kalau di Cengkareng, di Soekarno Hatta ada pesawat terbang, di sini pun tidak kalah penting, tidak kalah. Di sini pun ada pesawat terbang. Dan lebih hebat lagi kalau di Jakarta di bandara. Kalau di sini di kolam renang ada pesawatnya. Nyari Jakarta nggak ada, Bapak Ibu, percaya aja. Saya nanya di Jakarta, Bapak Ibu yang asli orang Jakarta mana coba? Saya lihat ada pesawat terbang di kolam renang, nggak ada. Tapi di Purbalingga nyatanya ada, Bapak Ibu. Ya. Berbicara tempat wisata, Bapak Ibu, sebetulnya sangat banyak sekali wisata di Purbalingga, sangat banyak sekali. Baik yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui badan usaha milik daerah, seperti PD Owabong ini, Perumda Owabong. Ya. Di sini ada Owabong, masih ada Sanggaluripa, masih ada Golaga dan sebagainya. Nggih. Golaga sekarang diganti namanya Golaga, Bu. Nggih. Di sana Bapak Ibu belum pirsa, belum melihat yang namanya goa, tapi suasananya sangat asik sekali. Lampu dan sebagainya, di dalamnya ada kafe, bisa untuk rapat 150 sampai dengan 200 orang di dalam gua. Di dalam gua. Ya, ada kafenya dengan ciri khas kopi dari Gunung Malang. Itu hidangannya bukan lagi pakai pizza dan sebagainya atau hotdog dan sebagainya, tapi ubi bakar, ada ubi goreng, ada pisang goreng dan seterusnya. Itu oke. Ini baru yang dikelola oleh Perumda. Belum lagi Bapak Ibu, di sini di Purbalingga banyak sekali BUMDes, badan usaha milik desa, yang sekarang mengembangkan pariwisata di tingkat lokal, tingkat desa. Tapi perkembangannya luar biasa, luar biasa. Banyak taman-taman. Kalau di Jakarta nyari taman susah, Bapak Ibu, adanya di pinggir jalan kan. Nyari taman itu, aduh, tamannya taman di pinggir jalan. Kalau di sini di pegunungan, kami punya tempat wisata seperti di Golaga,
seperti ada delas dan sebagainya. Di lereng Gunung Slamet yang tidak kalah dengan suasana di Bogor atau bahkan di puncak di Bandung. Udahnya dingin karena di lereng Gunung Slamet, di lereng Gunung Slamet. Di sana juga tersedia beberapa homestay. Kalau hotel besar memang kami saat ini belum. Tapi homestay banyak disediakan di sana. Itu terkait dengan wisata. Di sini ada wisata buatan, ada wisata alam. Dengan segala dinamika yang selalu berkembang, tidak monoton. Dalam artian misalnya taman, ini pasti ada perkembangannya. Seperti wahananya terus saja bertambah dan terus bertambah. Tidak pernah berhenti untuk berinovasi. Termasuk wisata yang ada di desa. Kami ada satu desa yang namanya Desa Serang di lereng Gunung Slamet. Yang pendapatan asli desanya dari wisata tidak kurang dari 2 miliar satu tahun, yang dikelola oleh masyarakat setempat. Pedagangnya dari masyarakat setempat dengan menjual makanan tradisional seperti mendoan, seperti ubi goreng dan sebagainya, soto, bakso dan sebagainya. Sangat sederhana, tapi sangat menarik bagi masyarakat di daerah kita sekitar sini. Ini terkait dengan objek wisata. Belum lagi Bapak Ibu, kalau sektor pertanian di sini juga sangat luar biasa. Bapak Ibu biasanya kalau misalnya ke toko buah, pirso yang namanya anggur, pirso yang namanya jambu, pirso yang namanya jeruk, sampai dengan stroberi. Di sini banyak sekali. Ada daerah-daerah tertentu seperti stroberi ada di lereng Gunung Slamet, juga di daerah Pratin, Kuta Bawah dan sebagainya. Di sana bisa Bapak Ibu bisa petik sendiri, dan harganya murah. Bapak Ibu makan silahkan sekenyang-kenyangnya, paling banyak 30.000. Udah, tapi dimakan di situ. Tidak boleh dibawa pulang Pak, di saku. Kalau bawa pulang beli aja di luar, Belum lagi kita punya kawasan atau wilayah kecamatan yang di sana produksi jeruk. Ada di Kecamatan Bukateja. Di sana kalau lagi musim jeruk, berapa puluh ton itu terkirim ke Jakarta, ke Jogja, ke Semarang dan seterusnya. Saat ini berkembang juga namanya jambu kristal Bapak Ibu. Bisa jambu kristal nggih? Tahu ya? Kalau di Jakarta berapa Pak sekilo? 25. Beli ke saya Bu. 10.000 aja cukup. Besok pagi 10.000 beli 1 kuintal, 2 kuintal siap. Murah itu Bapak Ibu. Murah, kalau di sini murah betul. Murah. Jambu kristal itu hanya 10.000. Itu aja sudah sampai ke level pedagang Bapak Ibu. Iya, itu sudah sampai ke level pedagang, eceran. Tapi kalau di petani saat ini guys, sekarang kebetulan daerah saya tempat tinggal, itu cuman berapa? Paling mahal 6.000, paling mahal. Ada lagi di sini jambu, tapi jambu air yang gede itu merah. Iya betul. Itu di sini juga cukup murah. Kalau di Jakarta saya pikir paling tidak 30.000 per kilo. Kalau di sini cukup 13-14.000. Ya. Ini sayang, ini baru aja musim selesai yang jambu. Ya, baru selesai musim. Sehingga sekarang ada tapi tidak begitu bagus. Baik yang warna merah ataupun yang warna hijau. Makanya pada kesempatan lain Bapak Ibu, kami harapkan sekali Bapak Ibu jangan hanya dengan rombongan SMA Negeri 8 aja, tapi mungkin pada saatnya dengan keluarga. Bapak Ibu, kalau misalnya, waduh, di sini hotelnya Owa Bongkok, tidak Bapak Ibu. Kebetulan di depan kantor saya di Dinas Pendidikan itu ada hotel bintang 4 juga. Ada hotel bintang 4 juga dengan fasilitas yang cukup bagus. Berada di kota. Mau ke alun-alun kuliner misalnya ke PFC, Purbalingga Food Center, tidak sampai 5 menit sudah sampai. Ke Gang Mayong, pusat kuliner juga, itu juga paling 5 menit sudah sampai. Itu sangat terjangkau. Sehingga jangan khawatir Bapak Ibu ketika datang ke Purbalingga, sebetulnya banyak sekali potensi yang kami miliki. Sampai dengan misalnya kayak di Gulaga kita punya dum dan sebagainya. Pak, pengen saya nginep tidak di kamar, saya kepengen nginep di dum. Atau di Las itu punya kayak kapsul.
terbuat dari kayu tapi dalamnya VIP betul. Itu ada. Dan murah Bapak Ibu. Kalau di sana cuma 750.000 satu malam. Udah cukup. Ya, udah cukup. Lain dari itu Bapak Ibu, selain potensi pertanian, kita juga Knalpot, Pak. waduh, knalpot luar biasa nanti itu. Itu truk saya itu nanti ya. Di sini selain itu juga banyak sebetulnya makanan khas. Makanan khas. Kalau Bapak Ibu hari ini sudah minum es durian, kapanpun Bapak Ibu, musim atau tidak musim, datang ke Purbalingga nyari es durian pasti ada. Di Bancar, ya, di Bancar. Itu kapanpun, yang penting tidak malam. Kalau malam sudah tutup. Dan mereka tidak buka cabang, hanya satu. Ini tidak kalah kalau di Medan, ya. Kalau di sana kan durian utuh, ya, campur aduk, tidak karuan, rasanya juga ada yang enak, kadang tidak. Tapi di sini standar, tetap rasanya enak seperti itu setiap saat. Walaupun tidak musim pasti ada. Belum lagi Bapak Ibu mendoan pasti. Karena bagi saya sehari tidak makan mendoan rasanya ada yang kurang. Makan sate pun kita masih kurang kalau belum ada mendoan. Ya. Pokoknya kalau orang Banyumas, mendoan itu menjadi satu kewajiban, makanan pokok wajib. Ya. Kita juga Bapak Ibu punya makanan khas lagi yang tidak ada dicari di yang lain. Itu Pak Jokowi sudah pernah dahar, sudah pernah makan. Gubernur Ganjar Pranowo biasa kalau ke sana. Itu namanya gulai melung, gulai kambing yang ada di desa Larangan, Kecamatan Pengadegan. Itu sangat terkenal sekali dan lain dari yang lain, gulai dari kambing, dan itu hanya satu-satunya di Purbalingga, tidak ada yang lain. Tapi siap untuk melayani berapapun orangnya, karena sehari tidak kurang dari 5-8 ekor mereka habis. Ya. Itu yang sangat terkenal sekali, itu namanya gulai dengkilnya, kakinya Bapak Ibu, dimasak sampai begitu empuknya, bumbunya menyerap dan sebagainya. Itu khas sekali. Belum lagi Bapak Ibu soto. Kalau tadi Bapak Ibu mirsani di jalan mungkin dari Purwokerto, Sokaraja, kalau lewat Subang pun ke sini, saat di sepanjang jalan pasti ada makanan yang namanya soto. Di Purbalingga beraneka macam soto. Ya. Seroto. Ya. Ada yang kambing, sapi, ada ayam. Tapi ada juga soto so. Kalau di Jakarta nyari so udah sangat susah ya Pak. Ibu-ibu susah ini. So itu daun melinjo. Daun melinjo yang buat emping. Itu enaknya luar biasa. Tempatnya Bu Slamet. Bukan soto so. Beda dengan itu. Yang keduanya ada soto kriik. Dagingnya ayam, ada telur rebusnya separuh, ditambah lagi ada kentang dimasak tapi tidak dibikin seperti bergedel, bukan, kering, nanti dimasukkan dalam soto kriik. Iya. Oh tadi sudah soto kriik sudah, alhamdulillah sudah menikmati. Dan masih ada lagi yang namanya soto klamut, soto kelapa muda. Itu juga luar biasa. Tempatnya dan isinya ada kelapa mudanya situ, dicampur dengan soto. Tapi enaknya luar biasa. Orang mungkin tidak mengira, loh kelapa muda masa sih dibikin dicampur dengan soto enak. Tapi Bapak Ibu kalau sudah pernah mengalami pasti akan ketagihan. Ya. Ini baru soto. Ya. Dan itu macam-macam. Ya. Ya. Belum Siti ya Pak Budi ya. Lain Bapak Ibu, hal lain. Industri di Purbalingga tidak hanya rambut palsu. Bapak Ibu, mobilnya merek apapun, cari knalpot di Purbalingga ada. Iya. Cari apapun merek mobil merek apapun. Tidak hanya misalnya Range Rover, tidak hanya misalnya apalagi sekelas Innova, ya, atau Honda dan sebagainya. BMW Mercy pun dibuat di sini Bapak Ibu.
BM Bearing Rover dan sebagainya itu pun dibuat di Purbalingga. Produk paling besar se-Indonesia, knalpot itu ada di Purbalingga. Penjualannya ke seluruh antero Indonesia, ya, sampai ke Papua dan sebagainya. Kebanyakan di Jakarta sampai di Batam. Ketika ada knalpot di situ, produknya adalah produk Purbalingga. Produknya produk Purbalingga. Dari yang biasa standar sampai dengan yang misalnya racing. Bapak Ibu boleh coba, harganya di sini pun jauh daripada di Jakarta. Bapak Ibu kalau misalnya pakai pakai Fortuner misalnya, pakai Fortuner. Kalau mungkin Bapak Ibu beli Jakarta, mungkin 4-5 juta. Knalpot dari belakang sampai headernya dari depan sampai ke headernya. Kalau di sini nggak sampai Bapak Ibu. Bapak Ibu paling sekitar 2-2,4 juta udah cukup untuk satu knalpot Fortuner, dan kualitasnya tidak diragukan lagi. Apalagi yang penghobi, misalnya kayak pembalap yang sedan-sedan itu, biar suaranya lebih grand, lebih empuk. Disinilah jagonya bikin Bapak Ibu. Dan itu handmade. Ya. Kalau nyari pabriknya di sini, pabrik modern pakai mesin, nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Tapi banyak sekali, boleh dikatakan ratusan pengrajin knalpot yang ada di Purbalingga. Ya. Silahkan Bapak Ibu besok oleh-olehnya, wah saya bawa knalpot satu itu loh. Ya. Silahkan Bapak Ibu, di sini banyak sekali. Sampai dengan sepeda motor yang di Jakarta biasanya dioperasi kalau malam, knalpot brom. Kalau namanya di sini terkenal dengan knalpot brom. Disinilah gudangnya. Dengan segala model untuk semua jenis sepeda motor. Ya, untuk semua jenis sepeda motor, sampai dengan misalnya Honda CBR dan sebagainya, sampai dengan Ninja yang 500 cc dan sebagainya pun di sini dibuat. Di sini ada. Ini memang produk terbesar se-Indonesia, knalpot ada di Purbalingga, Dan pernah dijajaki ulang Pak Budi kerjasama dengan Mercy, kita sudah pernah menjajakan dengan Mercy, dengan Mercy dari Jerman itu pernah kerjasama untuk kita stok knalpotnya. Ini luar biasa betul Bapak Ibu, dan itu sangat menyerap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Purbalingga. Untuk produksi yang lain, kita juga banyak kerajinan, kebanyakan handmade. Bapak Ibu kalau pegang, biasanya ibu-ibu ini yang senang nyapu, sapu yang pakai kayak gelagah itu produknya Purbalingga, petaninya ada di Purbalingga, tapi dibawanya ke Bandung, dibawanya ke Bogor. Teman-teman kita dari Karangreja, dari Kecamatan Karangreja, Karangjamu, begitu panen yang namanya armada, rumput armada, itu dibawanya ke Bogor, dibawanya ke Bandung. Di sana sudah tinggal moles tok. Paling tangkainya yang dipoles, paling jahitan ikatannya yang dipoles. Akhirnya diakui bahwa itu adalah produk dari Bandung, dari Bogor. Ternyata dari Purbalingga, bahan baku dan sebagainya dari Purbalingga. Ini sapu, kayaknya sepele, tapi ternyata sangat menghidupi masyarakat kita. Selain itu, Bapak dan Ibu sekalian hormati, Purbalingga juga sekarang berkembang luar biasa di sisi pendidikan. Sekarang di Purbalingga sudah mempunyai universitas negeri, ada 2. Yang pertama Unsud juga ada di Purbalingga. Bupati Purbalingga, Bapaknya Budiah Hayuning Pratiwi, itu memberikan hibah tanah kepada Universitas Jenderal Sudirman. Itu seluas 11 hektar. 11 hektar. Untuk pendirian Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Akhirnya Universitas Jenderal Sudirman bergeser. Tidak hanya di Purwokerto, tapi di sini sudah. Mulai tahun kemarin 2021 berdiri lagi satu perguruan tinggi negeri yang sebetulnya induknya ada di Purwokerto. Tapi nanti beberapa perkantorannya, badan administrasi universitasnya sampai dengan ke beberapa laboratorium dan sebagainya mau didirikan di Purbalingga. Sekarang sudah mulai pembangunan, yaitu dari UIN Saisu, Universitas Islam Negeri Syarif
bukan Hidayatullah. Kalau Hidayatullah di Jakarta Ibu ya. Tapi disingkat UIN Saisu itu sudah berdiri. Dan yang swasta juga kita punya beberapa perguruan tinggi yang mulai tertarik di sini. Ada Universitas Perwira Purbalingga, pendirinya adalah Ketua MPR RI, mendirikan di sini. Sekarang sudah ada 8 jurusan. Rencananya tahun ini akan menambah lagi, termasuk rencana akan mendirikan fakultas kedokteran. Ya, itu rencana seperti itu. Yang selanjutnya ada Institut Teknik Manajemen Muhammadiyah. Itu juga sudah berdiri di Purbalingga. Sehingga kami juga kepengen bersaing dengan Purwokerto, dengan Jogja yang terkenal dengan kota pelajarnya. Ya. Bekal dari itu Bapak Ibu, di Kabupaten Purbalingga dengan 18 kecamatan dan 239 desa kelurahan itu sudah berdiri 10 SMA negeri. Ada 10 SMA negeri. Ada juga malah sekarang lebih banyak SMK-nya. Karena pada mulai tahun 2014 kebetulan saya menjadi kepala dinas pendidikan pertama saat itu. Setelah itu kami remedi, pangapunten izin. Saya remedi untuk menjadi kepala dinas yang kedua kalinya, Bu. Dulu sudah, terus 3,5 tahun keliling. Saya pernah sama dengan Pak Budi menjadi asisten administrasi, menjadi kepala dinas komunikasi dan informatika, pernah menjadi sekretaris DPD, kembali lagi menjadi dinas pendidikan. Dulu itu SMA tidak banyak didirikan di Purbalingga, tapi karena Purbalingga kepengen menjadi daerah vokasi, akhirnya banyak sekali didirikan SMK. Di sini sudah semua kecamatan, 18 kecamatan pasti sudah ada SMK-nya. Ya. Tujuannya adalah itu. Dari berbagai macam jurusan. Ya. Ada yang jurusannya pertanian, ada teknik jaringan, ada TKJ, TKR, ada pengelasan yang mungkin tidak dimiliki oleh SMK yang lain. Karena kami pada saat itu 2014 mendirikan SMK Negeri 3 Purbalingga dengan spesialis jurusan adalah teknik pengelasan, termasuk pengelasan di bawah laut. Ya. Ini luar biasa. Sekarang ditarik karena menjadi kewenangannya provinsi. Sekarang SMA SMK ditarik menjadi wilayah pembinaan dan penganggaran dari provinsi. Itu kita miliki. Di mana SMK itu ada yang boarding, SMK 3 itu boarding school. Ya, ini luar biasa juga. Selain itu kita juga dari sektor pendidikan Bapak Ibu itu banyak sekali, tidak hanya SMA, SMK, PKBM, pusat kegiatan masyarakat kita juga ada 22 yang sampai dengan saat ini untuk membantu teman-teman kita yang pada saat mungkin dia hanya lulus SMP atau SMA keluar, kami masukkan ke PKBM. Dan itu di sini sangat subur. Karena apa? Dipersyaratkan masuk pabrik, berpendidikan serendah-rendahnya SMA. Sehingga kami punya 22 PKBM ini cukup subur. Muridnya cukup banyak. Walaupun muridnya sudah tua-tua. Ada yang 40 tahun, ada yang 45 tahun, bahkan ada yang 50 tahun masih sekolah setara dengan SMA atau kejar paket C. Dan ini tahun ini alhamdulillah kemarin sudah meluluskan tidak kurang dari sekitar 300-an. 300-an siswa PKBM yang ada di Kabupaten Purbalingga. Bapak Ibu sekalian yang menghormati, hal lain yang perlu kami aturkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang menghormati, bahwa Kabupaten Purbalingga kalau berbicara tentang pendapatan asli daerah, kita masih kecil Bapak Ibu. Pendapatan daerah kita Kabupaten Purbalingga masih kecil. Untuk tahun anggaran 2022 itu tidak lebih dari 320 miliar setahun. Ini pun karena perkembangan kemarin cukup merepotkan karena gara-gara COVID-19 ya. Banyak sektor wisata ini Wabong ini baru bangkit ini Bapak Ibu. 1 bulan terakhir inilah baru bangkit. Sebelumnya mati suri, hidup segan mati tak mau. Karena apa? Pemerintah melarang adanya kunjungan wisata dan sebagainya. Sehingga kemarin sempat mati suri. Ya. Dan terkait dengan hal lain, Bapak Ibu sekalian hormati, sekali lagi pesan dari Bu Bupati, beliau kepengen pada saatnya nanti
Bapak Ibu diundang kembali untuk ketemu secara langsung dengan Ibu Bupati. Bagaimanapun juga kebanggaan bagi kami juga, selain Bapak Ibu juga akan merasa kebanggaan, ternyata siswi SMA Negeri 8 Jakarta ada yang menjadi bupati hebat di Kabupaten Purbalingga. Ya. Dan itu diakui betul Bapak Ibu, diakui betul setelah 2 periode ini. Karena beliau masih punya kesempatan untuk 1 periode kembali. Karena kemarin itu kurang dari 2,5 tahun melanjutkan jadi wakil bupati pertama tahun 2016. 2016 beliau pilihan menjadi wakil bupati karena bupatinya ada halangan. Tahun 2018 beliau melanjutkan menjadi bupati sampai dengan 2021. 2021 pemilihan kembali ternyata apa? Menang mutlak luar biasa. Karena kiprahnya beliau dipersandingkan dengan siapapun wakilnya, saya yakinnya dari awal pasti jadi. Dan insya Allah untuk berikutnya ini 2024 harapan kami masyarakat Kabupaten Purbalingga, beliau masih untuk bisa melanjutkan kepemimpinan beliau untuk memimpin Kabupaten Purbalingga tercinta ini. Ya. Dan ini Bapak Ibu, kami bukan promosi, tapi fakta bahwa beliau itu sangat diterima oleh segala lapisan masyarakat. Beliau orang yang sangat merakyat, sangat merakyat. Tidak pernah ragu, tidak pernah gentar ketemu dengan petani ya turun ke sawah, ketemu dengan orang yang lagi jualan ya turun di pasar dan seterusnya. Itu beliau sangat luar biasa. Ya. Mungkin kalau di Jakarta saja mungkin beda Bapak Ibu ya. Tapi karena beliau memang asli dari Purbalingga, alinya lahir di Purbalingga, besar di Jakarta dan sebagainya. Ketika kembali ke Purbalingga, beliau tidak pernah merasa canggung dengan siapapun dan tidak pernah memilih apapun. Beliau bekerja dari pagi sampai pagi lagi. Ya. Berbagai program. Ini kami sedang dituntut ada 5 inovasi yang akan dilakukan oleh Ibu Bupati, termasuk turun ke desa, nginep di desa. Beliau punya program, pokoknya saya minimal sebulan sekali harus nginep di desa. Saya harus ketemu dengan masyarakat, saya harus dialog dengan masyarakat. Itu setiap kesempatan beliau lakukan seperti itu. Sampai dengan Bapak Ibu ada program yang namanya subuh bersama. Keliling dari desa ke desa. Subuh bersama itu pun dilakukan oleh Ibu Bupati. Tidak hanya kalau misalnya tarling saja, tidak. Asal keliling. Beliau pun lakukan dari desa satu ke masjid yang lainnya. Berbagai inovasi yang ada dalam benak pikirannya Ibu Bupati itu sangat luar biasa. Patutlah berbangga Bapak Ibu ketika salah satu alumni dari SMA Negeri 8 ada yang menjadi orang hebat luar biasa. Kalau seterusnya pun kami berharap ya, ini teman-teman juga sudah mulai nih teman-teman OPD. Jangan-jangan ini kita dorong yuk untuk menjadi paling tidak menjadi wakil gubernur di Jawa Tengah. Ya, itu seperti itu. Kami sedang merintis kayak gitu dengan teman-teman. Karena apa? Hebatnya beliau sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sekali atas keraguan kedatangan Bapak Ibu di Kabupaten Purbalingga. Harapan kami jalinan persahabatan, jalinan persaudaraan ini dapat diteruskan pada kesempatan berikutnya. Ya. Dan kami juga Bapak Ibu siap untuk menerima misalnya kepengen studi banding siswa-siswi SMA Negeri 8 Jakarta studi banding ke sini, silahkan Bapak Ibu kontak ke kami. Pasti kami terima, tidak mungkin kami tolak. Ya. Dan nanti kami bantu. Pak, tapi saya bingung nginepnya di mana, nanti kami bantu. Ya, kami bantu. Sekolah di sini Bapak Ibu, untuk tingkat SMP pun sudah dilatih agar anak-anak itu berinteraksi dengan masyarakat. Contoh yang ada di SMP Negeri 1 Purbalingga, SMP 2 maupun SMP 3. Ada kesempatan kelas 2 itu untuk nginep, bermalam di tempat masyarakat. Mereka bantu kegiatan apa yang mereka misalnya, orang tua asuhnya petani, ikut jadi petani. Orang tua asuhnya pedagang, ikut juga mereka berdagang. Sudah dilaksanakan seperti itu. Silahkan kalau anak-anak kita dari SMA Negeri 8 Jakarta kepengin mengadakan studi edukatif kembali atau studi komparasi dengan teman-teman masyarakat di sini, silahkan. Kami sangat terbuka untuk menerima Bapak dan Ibu sekalian, dan kami siap membantu apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu dalam rangka untuk studi edukasi di Kabupaten Purbalingga. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan pada saatnya nanti harapan kami pesan terbaik yang dibawa oleh Bapak Ibu kondur ke Jakarta.
Sedangkan yang jelek di Purbalingga kami mohon untuk ditinggalkan di sini saja. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Setiadi menambah ilmu dan literasi kita baik dengan Purbalingga. Sampaikan salam hormat kami keluarga besar SMA 8 Jakarta untuk Ibu Bupati, dan ini adalah tanda ikatan cinta kami dari SMA 8 Jakarta khusus untuk beliau. Ini adalah kain khas Betawi ya. Mudah-mudahan mengingatkan beliau. Waduh, oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rita. Ini kita punya produk oleh-oleh dengan sebutan tukar tubuh. Ini sudah ada aplikasinya, Bu. Silakan Bapak Ibu boleh pesan dengan beberapa produk termasuk